Federasi Serbundo kembali lagi untuk seluruh kawan-kawan buruh di perkebunan dan untuk siapapun yang menonton video ini. Kembali ke perselisihan industrial atau perselisihan hak antara buruh dan pengusaha. Kegagalan perundingan bipartit akan melangkah ke perundingan tripartit. Sebelum diadakannya perundingan tripartit, para delegasi di kantor DPC Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Tapanuli Selatan melakukan pertemuan. Pertemuan ini adalah review atau pematangan isi tuntutan dalam perjanjian kerja bersama dengan pihak pengusaha. Simak video selanjutnya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo. Jadi itu menjadi pengalaman. Sleman itu bisa menjadi pengalaman sama kita yang berharga. Supaya jangan berulang sama kita. Saya berharap juga nanti kalau dia menjadi dari partit, saya akan tangan-tangan sebagai saksi. Jadi teman-teman baca dulu semua. Kok lama kali katanya, sabar Pak. Ya, saya baca dulu. Kalau pun nggak mengerti, tanya lagi ulang. Ini maksudnya apa Pak? Nggak apa-apa. Jangan satu hari lagi begini Pak. Kenapa tidak ada ketimbang kita seperti ini? Akhirnya kita bilang selama 2 tahun. Kan begitu. Jadi bagus. Satu hari lagi kita tambah, ketimbang 2 tahun kita nggak bisa kan. Nah, begitu. Persoalan antara pekerja dan pemberi kerja memang cenderung sering terjadi dengan berbagai macam alasan. Namun perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan perselisihan khususnya dalam hal ketenagakerjaan itu harus melewati beberapa tahapan. Secara garis besar, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja terdapat 4 cara yaitu perundingan bipartit, tripartit, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya dalam UU PPHI sudah jelas mengatur bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melalui perundingan bipartit, perundingan antara pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sekian pemaparan kami, apabila masih terdapat pertanyaan mohon untuk segera menghubungi kami. Ya, itu bagus. Supaya bisa kita memberikan tanggapan nantinya. Jadi mulai dari data dan informasi, nanti bisa kita ambil tanggapan. Silakanlah pada ketua atau pengurusnya lain juga boleh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Pertama yang selamat datang Pak Ketum, Pak Kerwin, absen, dan juga selamat datang kepada Sekjen dan juga selamat datang pada Jamal dan Gabusil dan juga Oksiol dari DPP. Hidup bro. Jadi di sini kami sangat berterima kasih banyak atas kehadiran DPP dari Medan atas partisipasinya menyelesaikan PKB kami di GAIS. Nah, memang perkembangan yang sudah kami buat di tingkat perusahaan terkait masalah PKB ini memang ada sekitar 8 pasal atau 9 pasal itu yang belum disepakati, termasuk fasilitas ini. Kita meminta waktu itu terkait masalah fasilitas
serikat buruh, setidaknya rumah itu bisa dibuat jadi jadi kantor, tapi bisa didirikan bendera dan juga pamflet di situ. Itu permintaan kita sekecil-kecilnya kemarin. Namun perusahaan juga tidak memberikan itu. Dan juga kita minta juga fasilitas tanahnya saja kita yang membangun, itu juga tidak bisa. Termasuk rumah juga kita minta untuk tempat seperti itu juga tidak diakomodir perusahaan. Makanya perundingan kemarin terkait masalah fasilitas ini tidak sepakat. Itu mungkin keterangan dari kita terkait masalah fasilitas ini. Banyak yang membutuhkan rumah tanah. Kalau tanah tidak bisa diakomodir mereka. Kalau tanah Tak ada lagi uangnya. Uang lagi katanya. padat ya. Bukan di kota Medan padat ya. Padat jalannya. Jadi di sini memang yang belum tersepakati kita memang terkait masalah bagian pemupukan. Dan Itu yang pertama. Bagian pemanen yang pertama terkait masalah jam kerja itu sudah sepakat kita. kemana sepakat itu. Kemana sepakat. Nah, jadi yang jadi tidak sepakat di sini Ketum terkait masalah preminya dan juga hari Jumat kerja basis di hari Jumat. Itu kemarin tidak ada kita sepakati di situ terkait masalah basis borong dikurangi ketika jam kerja hari Jumat. Nah, karena kita mempunyai argumentasi semua pekerja dalam satu minggu itu adalah 40 jam bekerja. Kenapa pemanen dan juga muat TBS itu dibebankan seluruhnya 40 jam kerjanya? Tidak ada yang dikurangi dia 5 jam kerja. Kalau 40 jam kerja kan ada yang 7 jam kerja per hari. Ya. Ada juga ada yang 5 jam. Ya, hari Jumatnya. Nah, jadi pemanen sama muat TBS ini kan tidak dikurangi basisnya. Tetap kalau umpamanya basis mereka adalah 60 jam, ketika hari Jumat ini kan tidak diberikan pengurangan terkait masalah basis borongnya. Keinginan kita macam mana? Gimana kan? Keinginan kita macam mana? Kalau keinginan kita itu dikurangi. Seperti apa pengurangan? Setidaknya ada kekurangan dia atau 10 jam dengan hasil 2 jam kerja gitu. Baru keseluruhannya kalau apakah ditambahkan semua menjadi berapa jam kerja atau berapa jam bisa digambarkan? Kalau di hari biasa contohnya hari Senin kita adalah 60 jam gitu. Kalau hari Jumat kan 5 jam kerja. Ya, setidaknya itu dikurangi jadi 45 jam atau 50 jam gitu. Itu yang kita minta. Ya. Itu yang kita minta. Baru kalau jam kerjanya itu tentu akan berkurang jadinya. Ya, enggak lagi jam kerja kan? Kalau jam kerja kan sudah sepaket kita terkait masalah jam kerja ini. Ya, kerjaan, tapi kalau kerja 5 jam di Jumat kan menjadi 80 jam. Tetap Ada ada jam. ada satunya yang 7 jam. 1 jam. Iya. Kalau di industri ada satunya yang 5 jam. Tidak akan di office. Itulah yang kita minta terkait masalah itu. Oke. Apa jawaban mereka? Kalau itu masih pengusulan kepada perusahaan gitu. Usulan kemana? Ke direksi Jawaban direksi sekarang belum ada. alasan kita kenapa harus kurang hari Jumat karena mau sholat ya kan? Iya. Sebenarnya kalau alasannya nggak begitu kemarin kalau argumentasinya gitu. Apa? Alasan kita kenapa? Nah, jadi kan dalam seminggu itu kan 40 jam kerja. Ya. Begitu. Jadi kalau pemanen itu dibebankan dengan basis boroknya yang sama dari hari Senin sampai hari Sabtu,
itu kan sudah melebihi daripada 40 jam kerja. Kalau ke jamnya, karena kan sesuai dengan basis borong yang 60 jam itu kan dikerjakan 7 jam kerja kan? Jadi lebih dia 5 jam. Lebih lah, kan? 7 kali 5 kan? Iya. Berapa 7 kali 7 kali 6 42. bukan 6, 2 jam. Iya. Lebih 2 jam mereka ketimbang pekerja yang biasa. Karena kan tidak ada pengurangan di situ basis borongnya. Ada ada kelebihan jam kerja itu sama 2 jam. Kita melanggar ketentuan undang-undang kan kalau berdasarkan jam kerja. Itu argumentasinya. Jadi kita meminta supaya hari Jumat dikurangi 2 jam kan gitu. Iya. Dengan dikurangi 2 jam berarti target apa kita, basis kita berkurang kan gitu. Iya. Tapi biasanya 60 itu 7 jam kerja. Baru dibagi berapa sih supaya dapat ganjarnya berkurang? Nah, 7 dulu. dapat 7 dulu dari berapa itu? Ya, sekitar 1 jam itu 6 jam. Iya. Jam 6 jam. Kalau 2 jam, berarti sebelumnya apa? Kalibrasi panen lagi basis borongnya. Karena memang di situ dari tahun 2011 seingatku itu sudah ton AC-nya sudah 1 ton 200 dia. Bukan kejanjangannya memang apanya kita perhitungkan, tetapi basis borong itu ditentukan dengan 1 ton 200 mulai tahun 2011 sampai sekarang dikurangilah dia jadi 1 ton 100 sekarang. Iya. Dulu 2. Iya. Jadi kan kenapa kita meminta seperti itu? Karena memang pada tahun-tahun 2011 sampai tahun 2015 itu kan belum sampai kepada ekrekan dia. Nggak tahu. Nah, masih tahap dodosan. Artinya di situ Ringan. tingkat kesulitannya sudah lebih tinggi sekarang dan juga keselamatan kerjanya sudah lebih banyak. Lebih tinggi risikonya. Lebih tinggi resikonya ketimbang di tahun 2011-2015 gitu. Itu alasan kita kemarin. Makanya kita minta transparansi terkait masalah untuk menentukan basis borong bersama sama perusahaan. Itu yang kita minta kemarin. Ya. Itu logis karena pengurangan itu ada misalnya sebuah berat kan begitu. Kita kalibrasi tadi. Kita minta kalibrasi gitu. Karena kan kalau Meragukan ini, kenapa Iya. tiba-tiba muncul kan gitu. Iya. Dan apa, dari mana, apanya kan? Iya. Dasarnya kan nggak tahu kan. Iya. Simsalabim jadi 1.100 kan kira-kira begitu. iya. Karena kan kemarin terkait masalah basis borong ini kan mereka berpegangan kepada pemidal dia perusahaan Apa? komedi Komedi. jadi berat janjangannya BJR. BJR-nya Berat dan yang rata-rata. iya jadi tetapi kan pengurangan daripada basis borong itu tidak diberikan mereka. Kalau dari 1 ton 100 itu kita kan berpegangan kepada 1 ton 100-nya basis borongnya. Ya. Itu tidak pernah berkurang dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Itu udah berapa tahun sampai sekarang? 2005 sampai sekarang. Udah 11 tahun, 12 tahun lah itu. 11 tahun sekali itu udah tinggi kan itu kan? Iya, jadi artinya di situ ketum kan Harus ada sistem tentang berapa kali dalam 1 tahun untuk pembuatan basis borong iya. dengan sistem kalibrasi. Iya. Nah, tadi BJR yang termasuk itu apa? Itu berat jangan rata-ratanya.